Bayangkan, kamu bangun pagi di sebuah pulau tropis di Afrika Timur. Matahari belum sepenuhnya muncul, tapi udara sudah terasa panas. Lalu tiba-tiba langit memerah dan suara meriam mengguncang udara. Sebuah istana megah berubah menjadi puing-puing hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Selamat datang di kisah perang paling singkat dalam sejarah umat manusia, Perang Anglo-Zanzibar. Pada tahun 1896, perang yang berlangsung hanya 38 menit. Yap, 38 menit. Tapi jangan tertipu oleh durasinya, karena perang ini menyimpan intrik kekuasaan, diplomasi licik, dan konspirasi global yang jarang dibicarakan di buku pelajaran sejarah. Kita akan menyelami setiap detik dari peristiwa ini, apa yang menyebabkan perang ini meletus, siapa yang sebenarnya bermain di balik layar, dan apakah perang ini benar-benar sesingkat yang kita kira, atau ada sesuatu yang lebih besar tersembunyi di balik angka 38 menit itu. Zanzibar, nama yang terdengar eksotis, sebuah pulau kecil di lepas pantai Afrika Timur yang pernah menjadi pusat perdagangan dunia. Rempah-rempah, gading, dan bahkan budak. Disinilah pada akhir abad ke-19 kekuasaan Arab dan kolonial Eropa saling bertabrakan. Sultan Hamad bin Tuwaini memerintah di bawah pengaruh Inggris. Ia dianggap sebagai sekutu yang setia dan mudah diatur. Tapi takdir berubah cepat. Pada tanggal 25 Agustus 1896, Sultan Hamad ditemukan meninggal dunia. Resmi dinyatakan karena sakit. Tapi bisik-bisik di pasar, di lorong istana, di jalanan kota menyebut satu nama. Yap, Khalid, keponakan sang sultan. Ada yang bilang Khalid meracuni pamannya demi merebut tahta. Benar atau tidak, yang pasti hanya beberapa jam setelah kematian Hamad, Khalid menyelinap masuk ke istana dan memproklamirkan dirinya sebagai Sultan Zanzibar. Masalahnya, Inggris tidak menyetujui pengangkatannya sesuai perjanjian tahun 1890. Siapapun yang ingin naik tahta harus mendapat izin dari pihak Inggris. Di kantor konsulat Inggris, Basil Cave, sang konsul, mendengar kabar ini dengan wajah pucat. Ia tahu ini bisa jadi awal bencana, maka segera ia mengirim ultimatum, turun tahta sebelum pukul 9 tanggal 27 Agustus atau kami akan bertindak. Khalid menolak. Dia mengumpulkan pasukan sekitar 2.800 orang, tapi sebagian besar bukan tentara terlatih, melainkan penjaga istana, rakyat bersenjata seadanya, dan bahkan beberapa budak yang baru dibebaskan. Sementara itu, Inggris mengerahkan 3 kapal perang. Kapal-kapal itu bersiap di pelabuhan, meriam diarahkan ke istana. Ketegangan meningkat, warga mulai meninggalkan kota, jalanan sepi, tapi udara dipenuhi ketakutan. Beberapa percaya Inggris hanya menggerak atau menggertak, tapi waktu terus berdetak. Tiba tanggal 27 Agustus 1896, jam menunjukkan pukul 8:59, 1 menit lagi. Di atas kapal HMS, kapten memegang jam saku. Detik bergulir perlahan. Tepat pukul 9:02, meriam pertama dilepaskan. Ledakan mengguncang kota, istana hancur seketika. Api menjalar cepat, pasukan Khalid membalas dengan senapan tua, tapi jelas tidak sebanding. Dalam waktu singkat, kapal perang Inggris menghancurkan artileri Zanzibar. Bahkan kapal kerajaan tenggelam di pelabuhan. Tepat pukul 9:40, suara tembakan berhenti. Hanya 38 menit, Khalid melarikan diri ke konsulat Jerman. Inggris menang, perang berakhir. Tapi, apakah benar ini hanya perang singkat tanpa konsekuensi? Khalid akhirnya diasingkan ke Dar es Salaam. Dilindungi oleh Jerman, Inggris mengangkat Sultan boneka Hamad bin Muhammad yang patuh dan langsung menghapuskan perbudakan. Namun perubahan tidak datang tanpa harga. Banyak keluarga kerajaan kehilangan kekuasaan, sistem sosial berubah, dan Zanzibar pun perlahan dijajah secara politik. Sejarawan menyebut perang ini sebagai gunboat diplomasi, politik melalui kekuatan militer. Inggris tak butuh perang besar, hanya kekuatan simbolik. Mereka ingin dunia tahu siapapun yang melawan akan ditumbangkan, bahkan hanya dalam waktu 38 menit. Beberapa teori mengatakan Inggris memang sengaja memancing Khalid, memanipulasi keadaan, agar punya alasan menghapus garis keturunan kesultanan lama. Apakah ini konspirasi kekuasaan atau hanya geopolitik biasa? Hari ini, Zanzibar menjadi bagian dari Tanzania. Jejak istana sudah lama hilang, tapi kisah 38 menit ini tetap hidup di museum.
Catatan sejarah, dan di tengah masyarakat yang masih mempertanyakan apakah mereka benar-benar merdeka waktu itu. Satu hal yang pasti, perang bukan soal durasi tapi tentang siapa yang menulis cerita setelahnya. Jadi setelah menonton ini, menurut kamu apakah perang Zanzibar benar-benar perang tersingkat atau hanya awal dari pendudukan panjang yang dibungkus dalam 38 menit? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di cerita sejarah selanjutnya. Salam sejarah.